Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Koalisi Indonesia Maju gaet partai di luar Kim menjadi Kim Plus. Mungkinkah warga Jabar disuguhi pasangan tunggal calon gubernur dan bakal melawan kotak kosong saat pencoblosan? Sesosok mayat wanita didapati dalam keadaan membusuk di sebuah rumah kontrakan di kota Cimahi. Sebuah video viral merekam tindak kekerasan terhadap seorang selebgram di Kabupaten Bogor yang dianiaya oleh suaminya. Sesosok mayat wanita didapati dalam keadaan membusuk di sebuah rumah kontrakan di kota Cimahi. Kondisi korban juga ditutup selimut dan terbungkus plastik. Hiruk-pikuk warga seketika mengerumuni salah satu rumah kontrakan di Gang Pojok Utara Kecamatan Sri Amanah, Kota Cimahi. Mereka dikejutkan dengan adanya mayat wanita yang membusuk dengan tubuh ditutup selimut serta terbungkus plastik. Diperkirakan kematiannya sudah lebih dari 5 hari karena tubuhnya sulit dikenali. Mirisnya, mayat korban berada di dalam kamar yang terkunci dari luar. Dan di rumah itu pula ditinggali oleh 2 orang yang merupakan suami korban dan kakaknya. Kakak ipar korban selama ini mengira jika adiknya tak berada di rumah karena sedang bekerja di Bekasi. Namun kecurigaan muncul kala tercium bau busuk dari kamar dan melihat jika suami korban tidur di ruang tamu. Disitulah suami korban lantas bercerita bahwa istrinya sudah tiada. Tahu sebelumnya dia, cuma meninggalnya juga tahu. Saya tanya tadi meninggalnya tahu kenapa nggak bilang sama kakak kamu? Takut, takutnya apa? Karena ketakutan mungkin dulu pernah keguguran disalahin, asal nggak mungkin gitu ya. Polisi masih mendalami penyebab kematian wanita 21 tahun itu yang diduga tewas sejak 6 Agustus lalu. Bahwa dapat dijelaskan bahwa betul bahwa tadi malam telah ditemukan sosok mayat si perempuan. Sekarang tim dari Polres Cimahi sudah melakukan penyelidikan terkait kejadian tersebut. Guna kepentingan penyidikan, jasad korban diotopsi di Rumah Sakit Sartika Asih Bayangkara Polri, Kota Bandung. Sedangkan suami korban dalam pemeriksaan polisi karena diduga kuat berada di balik kematian istrinya. Muhammad Abbas melaporkan dari Kota Cimahi. Geger, seorang aparatur sipil negara ASN Badan Pendapatan Daerah Purwakarta ditemukan tewas di kantor Samsat Lama. Hendra Budiana, 39 tahun, ASN pengelola laporan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta, ditemukan meninggal di kantor Samsat Lama di Jalan R.E. Marta Dinata, Kabupaten Purwakarta, Selasa siang. Korban pertama kali ditemukan oleh penjaga di gedung bekas kantor Samsat ini. Saat itu dia hendak ke musola yang ada di belakang gedung untuk sholat zuhur dan melihat korban menggantung. Kan saya tinggal di sini, tinggal aja di sini. Bagian beres-beres, bagian beres-beres, bersih-bersih saya di sini. Itu biasa beres-beres, biasa bersih-bersih di sini. Itu pas tadi mau sholat rohwa, ngelewat pintu gudang, lewat gitu. Polsek Purwakarta Kota yang melakukan olah tempat kejadian perkara menduga korban tewas akibat gantung diri. Mayat yang ternyata gantung diri. Motifnya apa? Motifnya dipikir karena sakit terlalu lama. Informasi yang kami dapatkan, beliau menderita sakit yang lama dan sering check up di rumah sakit Siloam. Dan ini selanjutnya kita lakukan pemeriksaan di rumah sakit. Untuk memastikan penyebab tewasnya korban, jasad korban langsung dibawa tim Inafis Polres Purwakarta ke Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih Purwakarta untuk diotopsi. Tindakan bunuh diri tidak dapat dibenarkan dalam keadaan apapun. Bila Anda merasakan gejala depresi dengan kecenderungan berupa pemikiran untuk bunuh diri, segera konsultasikan persoalan Anda ke pihak-pihak yang dapat membantu seperti psikolog, psikiater, ataupun klinik kesehatan mental. Samsul Nursan melaporkan dari Kabupaten Purwakarta.
Kekerasan dalam rumah tangga kembali terjadi. Sebuah video viral merekam penganiayaan terhadap seorang selebgram di Kabupaten Bogor oleh suaminya. Polres Bogor telah menangkap pelaku yang tega menganiaya sang istri. Yang Anda saksikan ini adalah video rekaman kamera pengawas tindak penganiayaan terhadap seorang selebgram yang diduga dilakukan oleh suaminya sendiri. KDRT yang dilakukan pelaku terjadi di dalam rumah usai korban terlihat cekcok dengan suaminya. Pelaku yang memukul istrinya ini bahkan tega menendang anaknya yang masih bayi. Akibatnya, korban mengalami luka lebam di sekujur tubuh. Polisi dari Polres Bogor dan Polsek Sukaraja bersama Unit Perlindungan Perempuan dan Anak langsung mengevakuasi korban. Polisi kemudian melakukan pemeriksaan terhadap korban dengan membawa ke RSUD Cibinong guna melakukan visum. Untuk suaminya tadi ada informasi kita dari Bimas juga, jadi siang itu ibunya di sini, ibunya si suami, jadi ibunya menyarankan keluar dulu biar jangan terjadi pertengkaran lagi. Berarti tidak melarikan diri, berarti tetap iya, ada. sementara keterangan seperti itu. Sementara itu, Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu mengonfirmasi bahwa pelaku yang bernama Armor Toreador telah ditangkap di salah satu hotel di Jakarta Selatan. Asep Solhin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Ya, masih dari kasus penganiayaan yang dilakukan suami selebgram di Kabupaten Bogor, polisi Rabu pagi menghadirkan tersangka Armor Toreador. Kepolisian menetapkan Armor Toreador, suami selebgram di Kabupaten Bogor sebagai tersangka dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga. Ia diduga telah melakukan penganiayaan terhadap istri dan anaknya di rumahnya di Sukaraja, Kabupaten Bogor. Korban telah 5 kali dianiaya suami sejak tahun 2020. Motifnya, tersangka kesal diketahui menonton video porno pada 14 Agustus 2024 lalu. Saya sampaikan mohon maaf, hasil pemeriksaan dari tersangka, mohon maaf saya sampaikan bahwa si tersangka ketahuan menonton video porno. Hasil pemeriksaan tersangka, namun kami ingin menggali pemeriksaan dari korban. Karena kemarin faktor psikologinya masih trauma, kami berinisiatif menghentikan dulu sementara pemeriksaan terhadap korban. Armor ditangkap kepolisian di sebuah hotel di Kemang, Jakarta Selatan, Selasa malam. Perbuatannya terbongkar setelah rekaman penganiayaan beredar di jagat maya. Pelaku terancam pasal berlapis dengan ancaman hukuman di atas 10 tahun penjara. Asep Solhin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Ade, putri musisi ternama yang tersandung kasus video asusila, kembali diperiksa Polda Metro Jaya. Ade diperiksa sebagai pelapor dalam kasus pengancaman oleh mantan kekasihnya yang telah jadi tersangka kasus penyebaran konten pornografi. Didampingi kuasa hukum dan ayahnya, Ade tiba di Polda Metro Jaya Selasa siang. Putri musisi ternama ini datang untuk diperiksa sebagai saksi pelapor dalam kasus pengancaman yang dilakukan mantan kekasihnya AP, yang juga menjadi pemeran video asusila. Ade juga menyertakan bukti tambahan yang memberatkan AP. Hari ini kita datang kemari untuk melengkapi keterangan dan juga beberapa bukti. Kemudian juga kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pihak kepolisian, khususnya Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya atas penangkapan yang sudah kemarin kita dapat informasi. Orang tua Ade, musisi DB, mengaku tidak mengenal AP yang pernah menjadi kekasih putrinya. Sang ayah menyebut kondisi Ade masih shock setelah tersandung kasus video asusila. Dari hasil pemeriksaan, tersangka AP mengakui melontarkan ancaman kepada Ade jika dirinya akan menyebarkan video asusila keduanya ke media sosial. Pengancaman dilakukan lantaran pria 27 tahun ini sakit hati hubungan asmaranya dengan saksi korban diakhiri secara sepihak. Polisi juga telah menyita video bermuatan konten asusila yang tersimpan dalam disk lepas, laptop maupun gawai milik AP. Jadi dari hasil penggeledahan ataupun penyitaan yang kita lakukan di rumah orang tua daripada tersangka AP ini, itu masih dalam keadaan utuh, ya, masih dalam keadaan utuh yang disimpan dalam flash disk maupun masih ada yang terikot dalam
device HP milik daripada tersangka AP. Ya, jadi masih lengkap. Ada secara utuh, belum diedit, dimasukkan dalam sebuah flash disk, dan kemudian rekaman lainnya masih kita temukan di device dalam bentuk HP dari milik tersangka AP. Ya. Sebelumnya, polisi menangkap AP di rumahnya di kawasan Cipayung, Jakarta Timur, Jumat malam lalu. AP tidak bisa mengelak saat polisi menemukan barang bukti berupa 5 video asusila yang belum diedit di komputernya. AP menjadi tersangka ketiga setelah polisi menangkap 2 tersangka penyebar video asusila di Pasuruan, Jawa Timur dan Padang, Sumatera Barat. Asep Solihin dan Muhammad Nur melaporkan dari Kabupaten Bogor dan Jakarta.